Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Saifullah dari kelas TITL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada sinkronisasi sumber tegangan listrik dan kabel dak serta pipa PVC. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan cara kerja sinkronisasi sumber tegangan. Apa itu sinkronisasi? Di Indonesia Pusat, pembangkit menggunakan generator sinkron 3 fasa di dalam operasinya. Sebuah generator memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan beban sehingga perlu adanya beberapa generator bekerja bersama dalam suatu sistem jaringan listrik, baik sistem interkoneksi maupun sistem bus. Karena kemampuan generator itu, maka perlu dilakukan sinkronisasi atau penyamaan sistem. Sinkronisasi sistem tenaga listrik adalah proses penggabungan dua sistem yang bekerja pada sistem tegangan AC, baik saat sebuah generator disambung ke jaringan pin maupun penambahan unit generator yang akan diparalelkan dengan generator yang sebelumnya yang telah tersambung ke dalam sistem jaringan PLN. Selanjutnya ada tujuan sinkronisasi. Sinkronisasi atau paralel generator dapat diartikan menggabungkan dua buah generator atau lebih kemudian dioperasikan secara bersama-sama. Adapun tujuannya yaitu 1. Mendapatkan daya yang lebih besar, 2. Efisiensi atau menghemat daya, yang ketiga memudahkan penentuan kapasitas generator, 4. Menjamin kontinuitas atau kelangsungan ketersediaan daya listrik. Dan selanjutnya ada syarat sinkronisasi sistem tenaga listrik. Pada saat sinkronisasi dibutuhkan berbagai syarat khusus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Di antaranya, 1. Tegangan kedua generator harus sama, 2. Mempunyai urutan fasa yang sama, 3. Frekuensi kerja kedua generator harus sama, 4. Sudut fasa kedua generator harus sama. Dan selanjutnya di sini adalah peralatan sinkronisasi. Yang pertama, double voltmeter. Double voltmeter adalah voltmeter dengan tampilan dua pengukuran tegangan, yaitu tegangan dari peralatan yang akan disinkronkan dan tegangan sistem yang bekerja simultan. Yang kedua ada double frekuensi meter. Berikut menampilkan nilai frekuensi dari kedua sumber AC. Selanjutnya ada sinkroskop, alat yang digunakan untuk mengetahui sudut pas fasa dari kedua sumber. Terdiri dari jarum berputar atau rotating pointer. Jika jarum berputar tersebut berada pada posisi tepat di jam 12, maka sudut pas dari dua sumber sama dengan 0 dan dapat dikatakan kedua sumber sefasa dalam sudut fase yang sama. Selanjutnya ada pas sequence indikator. Alat ini sama dengan yang digunakan untuk mengetahui sekuense fasa pada motor induksi. Dilengkapi dengan jarum berputar. Jika jarum berputar searah jarum jam, maka dapat dikatakan memiliki sekuensi positif RST, dan jika berputar sebaliknya bersekuensi negatif atau RTS. Dan berikut tampilan alat peralatan sinkronisasi. Dan yang terakhir ada jenis-jenis sinkronisasi. Sinkronisasi tenaga listrik ini adalah bentuk penyeimbang tegangan, sudut fasa, dan frekuensi antar dua sumber arus AC. Sinkronisasi ini ada dua jenis. Sinkronisasi maju atau forward synchronization, suatu proses sinkronisasi generator dalam keadaan busbar atau rel. Yang kedua ada sinkronisasi terbalik atau backward reverse synchronization.
yaitu biasanya terjadi pada sistem tenaga listrik di suatu pabrik, di mana suatu jaringan suplai akan digabungkan ke dalam suatu jaringan sistem atau busbar yang ada. Sistem instalasi tenaga listrik dapat diartikan sebagai suatu sistem yang menjelaskan bagaimana penyaluran suatu tenaga listrik untuk semua peralatan listrik yang memerlukan energi listrik, di mana pemasangan peralatan instalasi harus sesuai dengan standar atau peraturan yang telah ditetapkan di dalam persyaratan umum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pipa listrik. Pipa listrik merupakan komponen yang sering digunakan dalam instalasi listrik sebuah bangunan, baik hunian maupun kantor. Selain mempunyai kegunaan sebagai pelindung instalasi kabel, pipa kabel listrik juga mempunyai beberapa kegunaan lainnya. Adapun fungsi pipa yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan bahan seperti zat cair, gas, maupun uap dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan mempertimbangkan efek, temperatur dan tekanan fluida yang teralirkan, lokasi, serta pengaruh lingkungan sekitar. Pipa listrik sendiri saat ini memiliki 4 jenis pipa kabel yang beredar di pasaran, yaitu pipa union, besi atau baja, PVC atau plastik, spiral atau fleksibel, dan galvanis. Pipa untuk instalasi listrik sendiri yang sering digunakan adalah PVC, pipa PVC. Pipa tersebut memberikan perlindungan penghantar pada saat mengalami gangguan mekanis dan juga dapat melindungi kabel dari bahaya yang dapat menyebabkan kabel rusak. Pipa listrik dapat membantu pemasangan instalasi listrik lebih rapi dan awet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kabel dak. Kabel dak adalah semua jenis rumah kabel yang konstruksinya dirancang khusus untuk dipasang di bawah permukaan tanah dan pemasangannya harus diletakkan dalam pipa-pipa di bawah permukaan tanah. Di dalam instalasi listrik, penutup kabel di tembok atau lantai yang dilengkapi dengan perekat double tip. Fungsi dari kabel dak adalah kabel di tembok atau lantai terlihat rapi, melindungi kabel dari gigitan tikus atau aliran air. Pemasangan kabel dak akan membantu jaringan kabel menjadi lebih tertata dan merapikan kabel sehingga terlihat tertib dan bersih. Fungsi ini sangat digunakan untuk proyek pembangunan. Dengan pemasangan kabel dak, maka kabel akan lebih terpelihara dengan mudah. Dan biasanya pada instalasi listrik, kabel dak terbuat dari PVC atau plastik. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.